to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku, Sada. Jadi di video kali ini aku akan membuat video tutorial bagaimana cara menambahkan subscriber YouTube gitu kan. Nah, karena emang bulan Januari kemarin itu aku mencapai 1000 subscriber, dan itu emang prosesnya nggak langsung 1000 gitu ya, butuh perjuangan. Tapi setelah mendapatkan 1000 subscriber, ke bulan selanjutnya itu emang bener-bener nambah subscribernya, nggak yang kayak sebelumnya bener-bener susah. Dan di sini aku mau share gimana sih cara mendapatkan subscriber yang aku rasain selama ini kayak gitu. Jadi di sini aku akan memberikan tips dan trik sesuai pengalaman aku ya guys. Karena juga sebelumnya sudah ada yang nanya gimana sih cara mendapatkan 1000 subscriber gitu. Nah di sini jadi yang pertama itu ya, langsung aja, nggak usah basa-basi, langsung aja. Yang pertama itu pastikan kalau misalnya konten kalian itu bermanfaat untuk lain, seperti video tutorial. Nah itu tuh bakalan banyak orang yang mencari video-video tersebut. Jadi kalau misalkan emang video tersebut bermanfaat untuk orang lain, otomatis mereka akan subscribe dan bakal sering juga nonton video kalian. Jadi selain menambah subscriber juga menambah jam tayang guys. Oke. Nah yang kedua itu adalah membuat judul video itu semenarik mungkin. Jadi dan kalau bisa kayak misalkan sama video yang bakal orang cari gitu kayak gimana, tapi agak di remake gitu, jangan terlalu sama, agak dibedain kayak gitu. Tapi tetap video kita tuh muncul kalau misalkan di search sama orang banyak kayak gitu. Judul juga penting ya guys untuk menentukan judul. Kalian juga bisa observasi dulu dengan mencari judul di pencarian YouTube-nya, kira-kira yang sama itu banyaknya kayak gimana, terus kayak kita tambahin aja belakangnya apa kayak gitu, untuk sebagai pembeda ya. Tapi judul itu bakal banyak banget orang yang cari gitu, rata-rata orang mencari judul itu kayak gitu. Nah selanjutnya itu adalah mengisi description box. Nah ternyata description box itu penting banget kita isi, beberapa paragraf kita tulis. Nah kalau bisa kalimat pertamanya itu adalah kalimat seperti judul, lalu kita lanjutin dengan kalimat karangan kita gitu, yang penting masih nyambung kayak gitu. Terus nah kalian bisa lihat, nanti aku cantumin cara aku ngisi deskripsi kayak gimana, dan kalian bisa lihat setiap deskripsi yang aku buat, aku selalu ada tagnya gitu. Jadi deskripsi itu kayak misalkan apa ya, kemungkinan kalau misalkan ada orang cari cara membuat ini gitu, tapi nggak ada kan di judulnya tuh, kita buat kayak gitu judulnya, tapi otomatis bisa jadi video kita akan muncul karena di deskripsi mencantumkan judul yang mereka cari kayak gitu, seputar video yang mereka inginkan gitu. Nah selanjutnya itu penting banget kalian mengisi kata kunci atau keyword di kalau misalnya mau upload video itu kan kalian kayak ngisi judul, deskripsi, nah itu terus ada keyword. Nah keywordnya itu kalian isi semaksimal mungkin, jadi orang bakal cari video kita itu kalau misalnya kata kunci kita bener, pasti video kita akan muncul. Kalau misalnya kita cari kayak misalnya cara menambahkan followers gitu, cara menambahkan follow Instagram, cara menambahkan follow Instagram aplikasi tanpa aplikasi, cara menambahkan followers tanpa akun tumbal, itu aja banyak banget, dan itu bisa dijadiin kata kunci tapi seputar cara menambahkan followers kayak gitu. Nah selanjutnya itu adalah membuat thumbnail yang semenarik mungkin, karena thumbnail tuh ternyata penting banget guys. Nah sebelumnya juga aku kayak belajar awal-awal tuh thumbnail tuh kayak yang biasa aja, lama-lama kayak ngeliat orang tuh kayak gini gitu. Jadi kita juga belajar dari video tutorial yang sama kayak kita, thumbnail tuh kayak gimana sih buat menarik orang banyak. Jadi thumbnail itu kalau misalkan orang klik itu tuh pengaruhi. Jadi kalau misalkan video kita banyak yang klik, otomatis video kita juga akan banyak direkomendasikan sama YouTube kayak gitu. Jadi thumbnail yang menarik itu penting banget buat menggait para penonton dan para subscriber guys gitu. Dan seharusnya thumbnail itu sesuai isi video ya, tapi ada juga sih yang clickbait. Tapi thumbnail yang menarik itu penting banget gitu. Selanjutnya adalah upload video serajin-rajinnya. Jadi selanjutnya itu adalah
upload video dengan rajin dan komitmen gitu. Kalau bisa kalian upload video itu ada jadwalnya gitu. Kalau misalkan karena aku kayak masih ngejar jam tayang, jadi sekarang itu aku upload sehari 2 kali, jam 12 sama jam 6, jam 12 siang sama jam 6 sore, karena aku emang bener-bener ngejar jam tayang juga. Nah, ternyata itu juga mempengaruhi guys. Jadi kalau misalnya ada jadwalnya, mereka juga otomatis, wah, video tutorial cara menambah followers itu ada di jam 12 sampai jam 6, dan mereka juga nggak, jadi buka YouTube-nya itu jam 12 sampai sama jam 6 sore kayak gitu. Jadi harus ada jadwalnya, terus harus rajin dan komitmen gitu. Awal-awal sih aku kayak yang seminggu 3 kali upload video, terus lama-lama kayak yaudah sehari sekali aku jadwalin kayak gitu-gitu. Terus lama-lama kesini karena aku ngajar jam tayang juga, jadi aku upload video itu sehari 2 kali. Dan kalau misalnya kita upload videonya itu sering, jadi otomatis kan video kita banyak yang nonton gitu kan. Terus tadi kita juga udah isi keyword, deskripsi sama judul, dan itu tuh akan nambah subscriber gitu. Ada subscriber baru yang akan mensubscribe kita karena cocok videonya gitu, sesuai yang mereka cari kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita jarang upload, gimana mereka mau subscribe kita, ketemu sama video kita juga enggak gitu. Jadi memungkinkan banget kalau misalnya rajin upload video, video kita juga bakal banyak direkomendasiin gitu, dan itu juga akan menambah followers, menambah subscriber guys. Selanjutnya itu juga aku kayak sering banget harus rajin-rajin nonton seputar video tutorial bagaimana sih jadi YouTuber pemula. Kita di situ juga bakal banyak belajar ya, kira-kira apa yang kurang gitu, gimana sih cara naikin jam tayang, naikin subscriber gitu, dan ngaruh juga gitu. Bahkan ada yang bilang katanya kalau misalnya kita nonton YouTube seputar YouTuber pemula gitu, terus kita komen aja biasa, itu tuh kadang suka ada yang subscribe juga. Tapi emang itu nggak, buat aku sih nggak rekomendasi ya kalau kita komen kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita komen yang positif, nggak ngajak subscribe gitu, nggak spam gitu sih nggak apa-apa gitu. Tapi yang aku rasain tuh semenjak aku rajin upload video, itu bener-bener subscribernya tuh nambah, sama thumbnailnya yang menarik itu bener-bener nambah sih. Dan ketika aku dapat 1000 subscriber pertama kali, itu tuh bener-bener dari yang aku rajin upload video tuh bulan Mei, dan Mei 2020, dan aku mencapai 1000 subscriber itu di Januari 2021. Dan selanjutnya setelah Februari, sebulan kemudian aku juga dapat 1000 subscriber. Jadi sekarang subscriber itu ke 2000 gitu guys. Jadi bener-bener ngaruh banget kalau misalnya kan kalian rajin upload video gitu. Dan lebih baiknya itu terjadwal berapa kali seminggu gitu. Nah, karena aku ngejar jam tayang, jadi aku upload video itu sehari 2 kali, dan benar-benar nambah subscribernya yang tadinya kayak seminggu tuh kayak nambah 5 kayak gitu. Dan pas yang mau sering upload video tuh jadi kayak sehari tuh kadang dapat 7-10 subscriber, terus naik jadi 15 subscriber. Dan di bulan Februari tuh naik, jadi pernah aku dapat kayak sehari 50 subscriber, atau sehari 20, sehari 15 itu dapat guys. Karena rajin upload video itu sangat memungkinkan orang menemukan video kita kayak gitu. Dan video kita tuh harus yang bermanfaat. Jadi sarannya sih buat video tutorial. Jadi mereka tuh kan butuh video kita gitu karena mencari sesuatu. Jadi mereka bakal subscribe kita karena butuh isi videonya kayak gitu. Jadi videonya tuh harus bermanfaat buat orang banyak kayak gitu guys. Udah sih. Dan menurut aku menambah subscriber itu sama aja menambah jam tayang. Yang tadinya jam tayang aku itu kayak sehari itu kayak 3 jam doang dapatnya, 3 jam doang dapatnya sehari. Itu tuh sekarang aku kayak dapet rata-rata sekarang tuh 30 jam dapatnya sehari. Bahkan waktu itu pernah kalau lagi naik-naiknya itu 50 jam sehari. Jadi emang kadang kan kalian bisa lihat dah di YouTube Studio itu ada kurva naik turunnya ya. Nah, kita juga bisa mempelajarin di YouTube Studio kenapa sih jam tayang kita turun gitu, kenapa juga subscriber kita turun kayak gitu. Kita bisa pelajarin itu. Nah,
Jadi waktu itu aku jam tayangnya turun naik ya, kadang turun kadang naik, kayak ya udahlah biasa kayak gitu. Nah pernah itu tuh turun, kataku kenapa ya, si jam tayangnya juga turun, subscribernya juga turun, kenapa nih? Dan ternyata kalau misalkan kita bales komentarnya yang komen di video kita itu ngaruh juga guys. Jadi kalau kita bales itu tuh ngaruh ke si algoritma YouTube, yang menurut aku tuh ngaruh banget kalau kita balesin yang komen di video kita. Jadi si waktu tontonnya juga naik, kayak direkomendasinya juga naik kayak gitu. Jadi buat aku memberikan komentar di video kita itu bener-bener ngaruh sama jam tayang dan subscriber kita kayak gitu menurut aku ya. Dan semakin banyak kegiatan kalian di YouTube, kayak sering nonton kayak gitu, terus juga sering buka-buka YouTube kayak gitu tuh, itu ternyata ngaruh. Jadi aktivitas kita di YouTube itu ngaruh banget buat ke jam tayang kita sama subscriber kita kayak gitu. Dan menurut aku sih itu aja yang aku rasain selama ini. Semoga video ini bermanfaat dan aku juga cepat dimonetisasi, supaya aku juga bisa share ke kalian kayak gimana sih cara nambah jam tayang kayak gitu. Kalau menurut aku sih cara menambah subscriber itu sama dengan cara menambah jam tayang gitu guys. Dan semangat terus buat kalian yang lagi ngejar 1000 subscriber dan jam tayang. Jangan pernah putus asa, terus berkomitmen, karena emang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil guys kayak gitu. Dari yang aku waktu dapet jam tayang cuma 3 jam sehari, sekarang tuh sekitar paling rendah 25 jam sehari itu bisa dapet kayak gitu. Karena rajin upload video itu tuh penting banget sih, rajin upload video. Oke, jadi terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian dapat langsung mempraktekannya ya. And see you on the next video guys. Bye.